Itu berapa lama? 1,5 bulan demi 1 kapal bulan ya. setengah di kapal. Wow, ngapain? Hai, welcome back to Madam English YouTube channel. Oke, so hari ini kita nggak belajar nih, tapi kita bakalan ada sharing bersama salah satu kandidat terpilih pertukaran pemuda antar negara, yaitu programnya adalah Kapal Pemuda Asia Tenggara Dan dan Jepang. iya dan Jepang. Mohon maaf ini MC-nya kelupaan ya. Oke nih, bersama Kak Raisa hari ini kita bakal sharing seputar SEAP. Nah, apa itu SEAP? Nah, kita bakal tanyain dulu nih, Kak Raisa apa kabar? Baik, Ah, Madam. Iya, alhamdulillah baik ya. Madam gimana? Sehat? Sehat alhamdulillah. So hari ini tuh kita bakal sharing nih Kak, pertukaran pemuda antar negara. Berarti kalau pemuda itu kan antara anak umur berapa ya Kak? Nah, Kira-kira? kalau pemuda itu biasanya tuh 18 sampai 30. Oh, 18 sampai 30. Berarti ini info buat orang-orang yang 18 sampai 30 tahun nih, penting banget infonya. Oke, hari ini kita bakal bahas SEAP ya Kak, program yang Kak Raisa ikutin gitu. Nah, SEAP ini sebenarnya apa sih Kak? Boleh diceritain? Oke, jadi aku tuh adalah kandidat terpilih dari Provinsi Lampung untuk mengikuti salah satu kerjasamanya Jepang sama negara ASEAN. Nah, kalau dari Jepang itu, jadi yang ngadain agenda itu tuh adalah Cabinet of Office itu dari Jepang. Nah, itu kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Kalau di kita itu di bawah Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, nama kegiatan itu adalah PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Nah, yang aku ikuti adalah kerjasama yang dengan Jepang gitu Kak. Nah, itu macam-macam sih, maksudnya PPAN tuh nggak cuma sama Jepang aja, ada juga kayak contohnya negara Australia, Kanada, China dan sebagainya. Oh, jadi banyak ya. Jadi PPAN atau pertukaran pemuda antar negara itu nggak cuma yang ke Jepang, Iya. tapi ada juga negara seperti Australia, Cina, Kanada dan gitu. lain-lain. Wah, keren banget nih. Kebetulan Kak Raisa dapatnya program ke Jepang. Tapi Iya. kok tadi kepanjangannya itu ada Asia Tenggara dan Jepang. Apakah pesertanya itu Indonesia dan Jepang saja atau gimana Kak? Nah, jadi kalau aku dapatnya itu yang multilateral. Kayak misal contohnya dia yang Australia itu bilateral karena itu cuma Australia sama Indonesia. Nah, kalau aku dapatnya itu kan the SHIP, aku ulangin lagi kepanjangannya ya, the SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program atau disingkat SEAP. Itu tuh multilateral program, jadi nggak cuma antara Indonesia sama Jepang aja, juga melibatkan pemuda-pemuda dari ASEAN lainnya. Contohnya Vietnam, Singapura, Malaysia dan lain-lain nih anggota Wah, ASEAN. berarti itu rame banget. Rame banget. Wah, punya temen di Asia Tenggara, Jepang. Udah termasuk Indonesia juga itu ya. Iya, pastinya. Nah, terus ya Kak, ini satu Indonesia ini berapa yang mewakili? Nah, jadi kalau di tahun aku itu dapatnya itu kuota 28. 28 itu 28 provinsi. Jadi salah satu provinsi itu dapat satu orang doang, satu pemuda doang. Oh, gitu. Nah, tapi karena cuma 28, sementara kan Indonesia kan nggak cuma 28 ya, lebih dari 28 provinsinya. Jadi setiap tahunnya itu nggak semua provinsi dapat. Jadi tuh ada seleksi juga dari Kemenpora pusatnya gitu. Provinsi mana sih yang tahun ini dapat atau nggak dapat gitu, Madam. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah sebenarnya hampir seluruh provinsi di Indonesia itu ada kegiatan PPAN. Iya, gitu. setiap tahunnya ada. Setiap tahunnya ada, tapi cuma karena lagi corona ya sekarang. Tahun ini ada? Tahun ini ada. Oh, tahun ini ada. Udah lewat sebenarnya. Udah lewat ya. Karena kapan sih Kak biasanya seleksi? Oh, seleksinya tuh biasanya tuh Maret April. Oh, Maret April. Nah, buat teman-teman nih yang kira-kira pengen ikutan pertukaran pemuda antar negara, kalian umurnya 18 sampai 30 tahun, belum menikah ya Kak? Belum menikah. Yang belum menikah, kalian boleh nih ikutan pertukaran pemuda antar negara yang diadakan oleh Kemenpora. Nah, programnya itu banyak tadi kata Kak Raisa ya, ada yang Jepang, ada yang ke Australia, ada yang Cina, ada yang Kanada, tapi bergantung nih provinsi kamu tuh dapatnya program yang mana. Iya, betul. Ada kuotanya masing-masing, provinsinya beda-beda. Gitu. Nah, kebetulan Kak Raisa ini kan dapatnya yang Jepang. Berarti itu naik kapal? Oh iya, karena namanya kan the Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Jadi kita itu naik yak, kapal pesiar gitu. Wow, kapal pesiar. Oh my god, mabok.
Enggak. Karena beda Kakak. Oh enggak ya? Beda sama kapal-kapal kita ke Jakarta gitu ya. Iya, soalnya kalau kalau Madam sendiri kan naik kapal ke Jakarta mabok gitu ya. Iya. Itu berapa lama? 1 bulan setengahan. Sama 1 kapal bulan ya. setengah di kapal. Wow, ngapain? Wah, itu pokoknya aku sih kalau mau pulang tuh males sih rasanya pada saat itu. Oh Karena gitu. emang seru banget, kayak Heeh. unforgettable banget sih, parah Oh sih. gitu. Berarti setiap hari itu kegiatannya di kapal Oke, pesiar? jadi kalau program aku itu ada dibagi tiga Heeh. aktivitas, yaitu on board Heeh. itu di kapal, ada country program itu yang ketika kamu nggak di kapal, itu contohnya misalnya kamu homestay atau courtesy call, misalnya visit ke pemerintahannya atau ke mana visit-visit gitu, sama yang ketiga adalah post program activity. Jadi pada saat programnya itu ada 2 kan, on board sama country program. Selesai kamu pulang, nanti kamu ada program lain lagi yaitu PPA, post program activity. Jadi kayak apa sih yang sudah kamu dapatkan selama program itu? Jadi apa kontribusi kamu untuk society seperti itu. Oh gitu. Jadi kita ikut program nggak cuma ikut aja, harus ada kontribusi balik nih. Kita kan udah Iya. diberangkatin program, udah dapat pengalamannya, udah dapat banyak benefitnya gitu ya. Terus kita harus melakukan suatu hal untuk feedback ke provinsi kita atau Iya. ke region, maksudnya ke Ke Indonesia atau ke Ke provinsi Indonesia kita? sih sebenarnya. Jadi lebih ke gini sih, jadi provinsi itu wajib gitu, di provinsi Mhm, wajib, mhm, sama kalau di Indonesia itu tergantung kamu dan kontingen gitu. Kontingen itu mhm, adalah sebutan kamu dan teman-temanmu sebagai duta pemuda dari Indonesia itu gitu. Jadi mhm. terserah kamu kayak mau buat PPA-nya itu jadi kolase, maksudnya samaan gitu di mana, dan tapi tetap juga harus di provinsi masing-masing, itu kamu juga melakukan sesuatu. Kalau Kak Raisa kemarin ngapain Kak? Nah, Pas programnya? kalau aku tuh kalau SEAP itu biasanya tuh sama Mhm. PPA-nya itu. Jadi kayak awalnya kita ketika sampai Indonesia balik itu kita melakukan suatu aktivitas itu terserah sih di mana. Kalau kita biasanya di Jakarta karena lebih mudah tuh aksesnya kan. Di Jakarta itu kita melakukan namanya penyuluhan ya, pendidikan sama pemberian pengetahuan tentang demensia. Dan kayak demensia itu kan pada nggak tahu tuh, banyak yang nggak tahu ya, Bener demensia bener. itu maksudnya pikun. Mhm. Jadi kita tuh kampanye supaya pikun itu bukan hal yang lumrah sebenarnya, bisa dicegah gitu. Kan karena selama ini orang itu, pasti udah tua pasti bakal pikun juga gitu kan. Mhm. Tapi sebenarnya enggak semua orang yang tua itu bakal pikun gitu. Jadi gimana caranya kita tuh tetap hidup sehat supaya terhindar dari pikun gitu, Oh Madam. gitu, iya. Jadi itu pos programnya ya. Mhm. Ih seru banget ya, berarti udah 1,5 bulan di kapal pesiar. Itu gratis? Gratis, semuanya Ya ampun gratis. gratis guys. Jadi buat kalian nih yang umurnya 18 sampai 30 tahun, kalian adalah pemuda yang belum menikah tentunya ya. Kalian harus cari tahu deh yang namanya program pertukaran pemuda antar negara di provinsi kalian. Biasanya seleksinya itu antara Maret April ya. Mhm. Berarti kalau misalnya ada promo-promo, promosi bahwa ini nih bakal ada program ini, itu dari Januari, Februari atau gimana Kak? Iya, kebanyakan itu kita tuh roadshow tuh Januari Mhm. sampai sebelum seleksi. Biasanya itu masih Mhm. bakal berlangsung roadshow mulu, dan kita juga Mhm. ada akun IG-nya ya kalau di Provinsi Mhm. Lampung sendiri tuh Boleh Kak, apa nama IG-nya? ada PCMI Lampung, itu nama organisasinya. Organisasi yang ngekondak Mhm. event PPAN ini yang ada seleksi segala macam, roadshow segala Mhm. macam, itu PCMI Lampung. Bisa kamu kepoin, nah di situ pasti ada pengumuman-pengumumannya. Nah itu buat yang di Lampung ya, kalau yang di Heeh. provinsi lain kalian bisa cari juga PCMI apa Iya, nama provinsinya. misalnya PCMI Jakarta gitu. Gitu. Jadi PCMI itu kepanjangannya apa Kak? Purna Caraka Muda Indonesia. Nah itu adalah para alumni guys, para Mhm. alumni orang-orang yang sudah pernah berangkat mewakili Indonesia di pertukaran pemuda antar negara. Itu keren banget, isinya itu orang-orang hebat banget. Kak, syaratnya apa sih kalau mau bisa Oke, diterima syaratnya harus sebagai pemuda. Yang pertama mesti pemuda. pemuda? Nah, jadi kalau kita itu kan pemuda tuh 18 sampai 30 ya, Mhm, berdasarkan surat dari mhm, Kemenpora gitu. Nah, tapi nggak semua, misalnya aja kayak program saya tuh SEAP itu kan, mhm, SEAP itu tuh dia 20 sampai 30. Jadi mhm. kalau ada juga yang misalnya Kanada itu dari 18 sampai 25 kalau nggak salah gitu ya. Mhm. Jadi beda-beda, Kak. Jadi per program itu beda-beda Persyaratan beda-beda, persyaratannya, harus heeh. dilihat lagi ya, kira-kira untuk yang ke Jepang ini kebetulan untuk yang umur 20 sampai Sampai 30 30 gitu. gitu. Jadi boleh nggak nih Kak, misalnya nih, kayak aku dulu, aku dulu gagal gitu misalnya. Oh iya ya, Iya ya, Madam. udah pernah Madam ini sebenarnya yang ngikutin kayak gini, tapi gagal 5 kali. Oh. Oke, misalnya kayak Madam nih ya ikutan Heeh. nih, terus gagal tahun pertama.
tahun kedua ikut gagal Nah. lagi guys, ya gagal lagi guys. Jadi jangan sedih, banyak yang gagal. Aku juga udah 4 kali loh. Oh 4 kali? Wow Masya Jangan Allah. sedih. Jadi 4 kali dulu baru terpilih sebagai kandidat untuk mewakili yang ke Jepang ya Kak ya. Jadi udah 4 kali dulu, berarti itu nggak ada batasan kita mau ikut berapa kali pun? Enggak ada, asalkan usiamu masih masuk persyaratan. Oke, itu buat kalian yang baru failed sekali di PPAN, coba Jangan lagi jangan gitu. putus asa, nggak boleh mudah putus asa karena ketika kalian seleksi nanti ketika program itu lebih banyak lagi apa ya challenge-nya gitu, tugas-tugas atau apapun itu. Emang harus Iya. begitu. Jadi semakin berpengalaman malah justru kita semakin mudah menghadapi Semakin tahu tesnya ya. lapangan, semakin banyak kan kita bakal ketemu banyak orang tuh dan kita nggak tahu budayanya gimana, kebiasaannya gimana gitu. Nah itu memang kita tuh mesti seperti itu dulu, melewati dulu rintangan-rintangan yang di provinsi kita, nanti baru kita bisa siap untuk lebih luas lagi gitu. Iya benar banget. Nah Kak Raisa nih, setelah ikut program apa sih benefit yang paling Kak Raisa rasain? Apa sih untungnya ikut pertukaran pemuda antar negara? Nah kalau aku sendiri sih, kalau program aku itu kan lebih ke tujuannya itu untuk friendship and mutual understanding. Jadi karena itu multilateral, jadi menurut aku sangat kena banget sih sama tujuannya, friendship. Jadi nggak cuman antara bilateral aja tuh friendship-nya tuh multilateral gitu, banyak banget gitu kan. Sama se-Asia mutual Tenggara. understanding satu lagi, karena itu banyak banget. Jadi kita tuh bisa, walaupun kita beda-beda budaya, dengan kita tinggal bersama di situ di kapal selama 1,5 bulan dan juga kita homestay. Jadi homestay-nya itu misalnya saya nih ditempatkan homestay dengan random. Jadi diacak gitu. Aku nggak kenal tuh siapa. Saya tiba-tiba homestay sama dia gitu. Jadi ya mau nggak mau kita mesti meningkatkan mutual understanding kita gitu. Jadi harus paham dan harus mengerti misalnya perbedaan background agama, suku, ras segala macam gitu kan. Jadi di situ kita bisa paham gitu loh. Dan ini lebih ke accept. Kalau aku sih lebih siap tuh lebih ke acceptance gitu loh dari diri kita sendiri. Karena acceptance itu sangatlah hal yang menurut saya krusial buat dipakai dimanapun kita berada, di pekerjaan. Di pekerjaan kalau misalnya kita tidak punya skill of acceptance, itu pasti bakal mudah banget down gitu. Di pekerjaan, bahkan di rumah pun gitu ya. Di rumah pun karena kita nggak semuanya sama pemikiran, nggak semua sama taste segala macam gitu kan. Nah itu pasti berlaku banget acceptance itu. Dan selain itu kita juga dapat ilmu pastinya. Nggak mungkin kita nggak dapat ilmu. Dapat ilmu, pengalaman, ilmunya itu karena di SEAP itu juga ada discussion program. Jadi dipilihin tuh misalnya ada tentang kesehatan, tentang media, tentang entrepreneurship dan yang lain-lainnya. Jadi nah pas aku dapatnya tentang media, udah pasti tuh dapat dapat ilmu gitu kan. Dapat kelas-kelas mulu, terus nanti kita juga bakalan presentasi juga tentang negara kita, memperkenalkan negara kita tentang gimana sih media di Indonesia itu, terus gimana sih media di negara lain juga kita bandingkan, terus pasti bakal dapat ilmunya. Wah keren banget ya. Jadi bukan cuma dapat temen baru se-Asia Tenggara, tambah Jepang lagi, terus udah dapat pengalaman yang luar biasa, ilmu baru yang tentunya pasti bakal berguna banget buat kalian ya. Jadi tidak ada yang sia-sia sih kalau ikut pertukaran pemuda ya, banyak banget benefitnya. Jadi kalian harus ikutan tuh. Jadi tadi syaratnya kan pemuda ya Kak? Pemuda, sama menurut aku sih karena pas banget nih sama YouTube Madam English ya. Jadi itu TOEFL itu berlaku banget dan itu merupakan persyaratan yang sangat krusial. Kalau kamu nggak sampai segitu TOEFL-nya, ya nggak bakal diterima untuk menuju ke tahap selanjutnya. TOEFL-nya mesti 500 minimal. TOEFL-nya mesti 500. Nah ya banyak-banyak belajar di Madam English YouTube channel ya. Ya jadi TOEFL itu harus dipelajari, memang harus latihan karena harus lebih ke speed ya, karena kan waktunya terbatas, yang soal yang dikerjain banyak. Nah oke lah, itu berarti bahasa Inggris penting. Terus umur harus masuk. Terus harus bisa talent Kak? Nah talent itu ya harus dipersiapkan sejak pada anak SMA nih ya. Nah sejak SMA itu kalian tuh mesti tetap mulai belajar tentang budaya provinsi kalian sendiri. Kalau kita kan di Lampung ya Kak, budaya provinsi Lampung, sama harus bisa juga menunjukkan gimana sih budaya di Lampung tuh gimana. Apakah kamu bisa nari, apakah kamu bisa baca pantun, berbalas pantun atau apapun gitu. Iya, jadi setiap provinsi itu kan pasti punya budayanya masing-masing ya Kak. Jadi sebagai perwakilan provinsi tersebut harus membawa juga budayanya gitu. Oke. Tapi jangan sedih, maksudnya itu nggak semua program. Misalnya pasti kita ada perform budaya juga nih. Tapi beberapa program misalnya kayak lebih ke Australia dan Kanada itu mereka lebih fokus di magang. Jadi lebih ke gitu. lebih ke magang, jadi mereka mungkin lebih
hard skill-nya bukan ke talent-talent budaya, lebih ke misalnya kreativitas kalian, misalnya drawing atau misalnya designing, seperti itu sangat kepake banget Oh gitu. gitu. Nah berarti kita itu harus punya something juga, nggak Mhm. cuma pinter bahasa Inggris, nggak cuma pinter, masuk umurnya gitu, tapi kita juga punya sesuatu, talent itu nggak harus nari, nggak harus puisi kayak tadi ya, bisa apa aja gitu ya, Mhm. bergantung program yang mau kalian ikutin. Well guys, jadi itu persyaratannya ya, jika kalian mau ikutan berarti umurnya masuk, tahu persyaratannya, tahu budaya tentang provinsi kalian, nggak cuma Lampung ya, tapi juga provinsi lainnya. Pasti punya keunikan dan itu pasti bakal jadi salah satu penilaian nih ya. Nah, kira-kira nih Kak, mungkin di subscriber aku banyak banget anak yang masih SMA, Heeh. yang mana mungkin umurnya masih 16, 15, 17, Mhm. mungkin yang belum masuk 18 sampai 30 tahun gitu. Tapi mungkin ada juga subscriber aku atau viewer aku yang udah kuliah gitu. Mhm. Kira-kira buat yang anak SMA dulu nih, kira-kira nanti mungkin suatu saat mereka bermimpi mau jadi wakil Indonesia di Pertukaran Pemuda Mhm. Indonesia gitu ya, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Mhm. Apa nih Kak yang harus disiapkan oleh teman-teman kita Nah, yang masih SMA? karena tadi kan persyaratannya udah jelas ya, ada TOEFL, ada talent, Mhm. sama nanti bakalan ada tes-tes lainnya juga. Tes-tesnya tuh misalnya tentang budaya, budaya Indonesia, budaya negara tujuan kamu, itu juga mesti dipelajarin juga. Oh Nah, gitu. karena kalian masih SMA nih, jadi waktunya tuh masih banyak dan itu tepat banget. Saya inget banget dulu ada, temen itu dari SMA dia tuh udah Mhm. mantengin terus, kakak-kakaknya yang udah pernah ikutan, itu pokoknya dia dari SMA tuh pokoknya, "Aku mau ikutan program yang ini nih, Mhm. mau ikutan ini." Jadi kayak, "Kak, itu mesti apa?" Dan dia tuh dari awal tuh udah belajar banyak banget, belajar nari segala macem. Pas udah mulai seleksi, dia emang awalnya gagal, ya wajar lah ya, Mhm. masih muda, masih belum tahu Iya. lapangan. Tapi kemudian ikut yang kedua kalinya dia dapet. Mmm, Jadi karena gitu. persiapannya tuh udah dari mateng banget, dari SMA Mhm, gitu. jadi nggak ada ruginya ya kita yang masih Mhm. SMA itu justru punya banyak waktu buat Mhm. nyiapin biar kita terpilih sebagai Iya. kandidat mewakili Pertukaran Pemuda Antar Negara Heeh, boleh tersebut tuh dikepoin, gitu. kayak dihubungin misalnya Mhm. alumni PPAN gitu, dihubungin Mhm. aja kayak, "Kak, aku kepengen banget, gimana sih tips-tipsnya atau Mhm. gimana?" Itu kalian punya waktu yang lumayan banyak gitu. Oke. Oh ya Kak, satu lagi Kak, nanti kan nih anak SMA ini bakal kuliah ya Kak, apakah jurusan kuliah mereka itu mempengaruhi? Enggak sama sekali, Nggak sama sekali. enggak. Jadi mau jurusan apapun kamu punya Heeh, persyaratan yang dibutuhkan, kamu bisa berangkat gitu? bisa ya, asalkan bisa dapat izin untuk mengikuti Heeh. program itu. Oh gitu, karena programnya ada yang lama, ada yang Iya, sebentar gitu ya. heeh. Oke, itu keren banget deh. Wah, info hari ini tuh manfaat banget ya buat kalian, pokoknya yang dengerin, yang nonton, thank you banget. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan, balik lagi aku ingetin ya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh loh tanya melalui kolom komentar atau kalian bisa follow Instagramnya PCMI Lampung, itu untuk yang di Lampung. Kalau misalnya yang di provinsi lain, kalian bisa kepoin di PCMI provinsi lainnya, karena di Mhm. sana itu banyak banget alumni. Alumni itu kan berarti dia sudah pernah program ya, sudah pernah melewati tesnya, sudah tahu programnya ngapain, kalian bisa tanya-tanya sama mereka, dan merekanya pastinya welcome banget ya Kak Iya. Raisa. Oke, thank you ya guys, thank you banget udah nonton, ini adalah podcast pertamaku, jadi semoga kalian suka dengan podcast ini dan mendapatkan manfaat dari podcast ini, dan kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama teman-teman aku yang pastinya kece-kece dan bakal banyak banget sharing hal-hal yang berguna bagi kalian semua. Thank you for watching, don't forget to like, Yeay. comment, and subscribe this channel. See you next video. See Have a great you. day. Bye Kak Raisa. Bye-bye, thank you.